Setiap makhluk di muka bumi ini pasti memerlukan adanya hubungan timbal balik antara makhluk yang satu dengan yang lainnya, sebagaimana makhluk hidup yang selalu berhubungan timbal balik pada lingkungannya. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, yang mana ekosistem terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan komponen ekosistem yang terdiri atas makhluk hidup meliputi hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik merupakan kondisi fisik dan kimiawi yang berperan sebagai medium dan substrat yang menyertai kehidupan organisme yang terdiri atas segala sesuatu yang tak hidup. Adapun interaksi antara komponen biotik dan abiotik mengakibatkan ekosistem menjadi tumbuh, berkembang, dan mengalami perubahan. Yang pertama, komponen biotik. Komponen biotik terdiri atas produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen merupakan organisme yang berperan dalam menyediakan makanan, sehingga dapat mendukung kelangsungan hidup organisme lain. Lalu dari manakah produsen menghasilkan makanan? Produsen menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis, yaitu dengan menyerap energi matahari. Semua jenis tumbuhan hijau memiliki klorofil, yang mana digunakan pada saat proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri. Organisme yang dapat membuat makanan sendiri disebut organisme autotrof. Yang kedua, konsumen. Konsumen adalah semua makhluk hidup yang tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Manusia dan hewan termasuk dalam golongan konsumen, karena keduanya tidak dapat membuat makanan sendiri. Konsumen disebut juga dengan organisme heterotrof. Yang ketiga, pengurai. Pengurai merupakan mikroorganisme yang mampu menguraikan organisme yang mati menjadi bahan mineral kembali. Pengurai biasanya dari golongan bakteri dan jamur yang tidak dapat membuat makanan sendiri dan memperoleh makanan dengan menguraikan organisme yang telah mati. Kemudian yang kedua yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik terdiri atas air, tanah, udara, cahaya matahari, iklim, dan suhu. Yang pertama, air. Air diperlukan oleh tumbuhan, hewan, dan manusia karena air berperan sebagai pelarut zat-zat dalam tubuh, sistem pengangkut, dan tempat berlangsungnya reaksi biokimia di dalam tubuh. Yang kedua, tanah. Tanah merupakan tempat tumbuh makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Selain itu, tanah merupakan sumber makanan bagi hewan dan tumbuhan. Tanah juga merupakan tempat hidup berbagai makhluk hidup yang beraneka ragam. Yang ketiga, udara. Udara sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, di mana oksigen dibutuhkan untuk bernafas, dan karbon dioksida dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Selanjutnya yang keempat, cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan. Dalam berfotosintesis, tumbuhan hijau memerlukan cahaya matahari. Tanpa adanya cahaya matahari, tumbuhan hijau tidak akan bisa melakukan fotosintesis, yakni dengan kata lain, cahaya matahari merupakan sumber energi utama dalam proses fotosintesis. Yang kelima, iklim. Iklim merupakan kondisi atau keadaan di suatu wilayah tertentu dalam periode waktu yang lama.
Iklim terbentuk dari interaksi berbagai komponen abiotik seperti air, udara, suhu, curah hujan, dan cahaya matahari. Dan yang terakhir yaitu suhu. Setiap makhluk hidup membutuhkan suhu tertentu yang sesuai untuk melakukan aktivitas hidupnya. Perubahan suhu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup, sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa adanya cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya suhu. Pada saat matahari bersinar terik dengan intensitasnya yang tinggi, suhu udara akan meningkat sehingga udara akan terasa panas. Nah, itulah penjelasan tentang komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Semoga penjelasan ini membawa manfaat serta menambah wawasan kepada kita semua.